Baik, selamat sore kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Medina Runstiasi. Saya akan menjadi moderator pada acara sharing gizi kali ini. Eh, Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti sharing gizi yang terakhir ini ya. Dan materinya itu tentang gizi seimbang, produktivitas maksimal yang akan dibawakan oleh Mutiara Ramadhani. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Gimana kabarnya sore ini? Baik-baik, Tiara. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat pada Ibu Kepala Puskes, Ibu Junaida, Ibu Kasubag TU, Ibu Marlinda, serta PJ Program PTM yaitu Dokter Ria. Nah, pada hari ini adalah sesi sharing gizi kita yang terakhir. Aduh, sebenarnya kalau boleh bilang saya juga wah mendapat banyak sekali pengalaman ya dari program ini dan semoga program ini juga bermanfaat buat Bapak, Ibu dan kakak-kakak semua. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kaitan antara gizi dan produktivitas, terutama di produktivitas kerja ya tentunya. Nah, di sini kita kalau membahas gizi seimbang, itu kita udah belajar gimana apa itu karbohidrat, apa itu protein, serta lemak, itu juga sudah, insya Allah sudah hatam ya semuanya ya. Nah, tapi di sini sekarang kita mau lihat kira-kira hubungannya gimana sih? Kok bisa ya suatu makanan itu bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi cara kita menyikapi suatu hal gitu, cara kita semangat kerja kita itu sebenarnya berpengaruh Bapak Ibu. Nah, di sini faktor produktivitas kerja itu bisa dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Nah, contohnya di sini ada tingkat kedisiplinan, keterampilan, tingkat pendidikan, motivasi internal, sama jaminan sosial yang diberikan oleh tempat kerja, serta lingkungan dan iklim kantor. Dan tidak lupa juga sebenarnya status gizi itu juga mempengaruhi faktor produktivitas kerja. Kalau secara teori, biasanya orang yang memiliki status gizi overweight ke atas itu biasanya dia memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Tapi alhamdulillahnya sebelum pas pertama kali kita ketemu itu kan kita ada ngisi kuesioner produktivitas tuh ya Bapak Ibu. Alhamdulillahnya semua di sini produktivitasnya pada cukup baik. Jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri nih. Wah, ternyata semua di sini produktivitasnya sudah baik dan masih bisa dimaksimalkan lagi menjadi lebih baik gitu. Nah, lalu selanjutnya materi hari ini cukup singkat ya karena kita hanya sharing-sharing sedikit saja. Nah, di sini ada hubungan makanan dan tingkat stres. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dibagi menjadi 3 kategori ya Bapak Ibu, ada karbohidrat, lemak, sama mikronutrien. Mikronutrien yang mungkin kita bahas hari ini ada vitamin D dan zat besi. Kenapa saya highlight 4 ini ya, jatuhnya 4? Karena semua makanan ini berpengaruh ke dalam pemilihan pola makan kita. Kalau misalnya kita stres, siapa di sini yang kalau stres itu pelampiasannya ke makanan? Boleh tunjuk tangan, boleh ngomong, boleh cerita, silakan Bapak Ibu. Yang kalau misalnya stres larinya ke makanan, jujur saya kalau stres larinya ke makanan, jujur aja. Tuh, kira-kira sini sejauh ini ada yang mau cerita-cerita dulu? Sepertinya masih aman ya, masih aman, masih pemanasan dulu. Jadi yang pertama kita bahas tentang karbohidrat dulu nih. Jadi kalau misalnya di karbohidrat itu khususnya gula sederhana, kan kalau karbohidrat itu ada karbohidrat kompleks sama gula sederhana. Karbohidrat kompleks itu tuh kayak sayuran. Nah, itu tuh karbohidrat kompleks. Tapi kalau karbohidrat sederhana itu kayak gula pasir atau nasi, nasi juga termasuk karbohidrat sederhana. Nah, kalau kita bahas yang pertama gulanya dulu. Gula itu kenapa bisa ada di dalam makanan kita itu mulai dari tahun 1960-an Bapak Ibu. Di akhir tahun 1960-an dia itu digunakan untuk menutupi rasa pahit yang ada di makanan gitu. Kalau misalnya dulu itu lemak-lemak cukup umum digunakan dan mungkin di luar negeri karena memang gula ini juga pertama kali dikenalkan di daerah Eropa
ini tuh dia digunakan untuk menutupi rasa pahit kayak aftertaste dari penggunaan lemak hewani yang digunakan di sana. Nah, tapi lama-lama mulai diperluaskan sampai saat ini kita malah jadi kalau bisa dibilang kayak ketergantungan dengan gula gitu. Kayak di mana-mana makanan, minuman, semua banyak banget ya kayaknya sekarang yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam itu udah banyak banget ya. Sampai Kemenkes itu mulai menetapkan angka GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, terus kadang mungkin kita ngerasa kalau kita lagi stres, lagi sedih, itu tuh bawaannya maunya makan yang manis-manis gitu ya, makan coklat atau misalnya beli mungkin beli es teh gitu. Kayaknya kalau capek, wah ini enaknya es teh nih kayak gini-gini. Nah, itu tuh sebenarnya ada sisi saintifiknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di otak kita itu ada kayak mekanisme yang menganggap bahwa kita itu makan sebagai reward. Pernah dengar pasti self reward kan ya Bapak Ibu? Nah, kita itu salah satu alasan kita makan itu adalah reward untuk menghargai diri kita. Nah, tapi sayangnya eh, gula itu memang salah satu tugasnya itu memuaskan otak kita gitu. Jadi membuat otak kita tuh menjadi lebih bahagia gitu, hormon bahagianya lebih meningkat. Tapi dengan seringnya kita konsumsi gula, misalnya kita lagi sedih, kita pengen makan yang manis-manis, kita turutin keinginan kita. Nah, itu tuh dia cenderung untuk nagih gitu. Jadi maunya manis lagi, manis lagi, manis lagi, dan itu membuat hormon bahagia yang ada di otak kita tuh mulai ngedrop. Jadi istilahnya kayak mungkin kalau bisa diibaratkan mungkin kayak kita mulai kecanduan rokok gitu. Misalnya kita baru pertama kali ngerokok, oh ternyata gini ya rasanya ya gitu. Terus kok lama-lama kita mulai kecanduan nih. Nah terus lama-lama kita jadi nggak bisa hidup tanpa rokok gitu. Kayaknya kalau sehari nggak ngerokok tuh kurang gitu. Kayaknya, mulut tuh hambar gitu. Nah itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah terlalu sering mengonsumsi gula, nah itu bisa menyebabkan dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan kognitif dan bisa mengganggu pembentukan memori, terus bisa mengurangi pengembangan keterampilan. Jadi kalau misalnya mungkin kita jadi lebih lama untuk belajar sesuatu yang baru gitu yang biasanya kita cepat tangkap, nah itu udah mulai agak-agak berkurang nih. Ini sebenarnya udah ada juga studinya. Dan selanjutnya untuk orang yang memiliki penyakit skizofrenia itu bakal memperparah kalau misalnya terlalu sering mengonsumsi gula, gejala skizofrenianya bisa lebih parah. Nah, tadi kalau misalnya kita bilang hormon, hormon yang berperan itu namanya hormon dopamin. Jadi kalau misalnya kita sering makan makanan tinggi gula, hormon dopamin kita yang awalnya tingkat toleransinya bisa naik dengan gula yang sedikit, tapi karena keseringan makan gula, nah tingkat toleransi dopaminnya jadi menurun. Jadi supaya kita bisa mendapatkan efek yang sama, efek kebahagiaan yang sama, kita harus mengonsumsi gula lebih banyak in a long run dalam jangka panjang. Nah, itu yang karbohidrat yang pertama. Nah, terus selanjutnya ada lemak. Nah, cukup sama konsepnya dengan karbohidrat. Biasanya ada juga orang-orang yang memang kalau lagi stres itu pelariannya ke makanan tinggi lemak. Makanan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam itu merupakan makanan yang kalau di lidah kita tuh sangat-sangat eh, bikin lidah kita tuh cepat responnya gitu. Oh, ternyata ini makanan enak gitu dan membuat dopamin kita itu meningkat gitu. Tapi di balik itu ya memang sudah pasti kurang bagus ya kalau misalnya kita mengonsumsi makanan tinggi lemak dan itu bisa eh, kalau misalnya kita lagi stres tapi coping mechanism kita, cara kita untuk mengatasi stres kita itu ke makanan dan malah jadi ketergantungan ke makanan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, itu tidak bisa mengobati stres karena coping mekanismenya jelek kalau misal atau bisa kita bilang kurang bagus lah gitu. Padahal ada alternatif eh, pengalihan yang lebih sehat gitu. Misalnya kayak olahraga. Nanti habis ini kita juga akan bahas tentang olahraga dan stres. Nah, kalau misalnya kita konsumsi lemak, terutama lemak jenuh ya, makanan-makanan yang digoreng, terus juga tinggi tepung-tepungan, karena kalau makanan yang dibalut dengan tepung, itu penyerapan minyaknya itu bisa
14% lebih banyak gitu. Nah, terus juga itu bisa mempengaruhi pelepasan atau pengaturan hormon yang membuat kita itu menjadi, apa ya, cenderung addicted gitu loh, menjadi kecanduan gitu terhadap si lemak ini. Makanya kalau misalnya lagi down bawaannya, maunya maunya mau ngunyah, tapi ada kayak kita tuh spesifik maunya makan ini gitu. Nah, kalau misalnya kita bahas kayak gini mungkin, saya bisa kasih suatu tips kalau misalnya Bapak Ibu, lagi di kerjaan terus ngerasa udah mulai lapar, salah satu hack untuk menjaga pola makannya coba Bapak Ibu pikirkan, "Hari ini saya tiba-tiba lagi lapar, lagi kerja, ngerjain kerjaan, aduh kok tiba-tiba perut keroncongan ya?" Nah, di situ Bapak Ibu, apakah ngidam suatu makanan yang memang harus banget dipenuhi atau Bapak Ibu memang lapar dan ya udah makan apa aja boleh deh gitu? Atau Bapak Ibu lebih ke kayak, "Aduh habis ini mau makan bakso nih, pokoknya harus bakso," gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya, eee, keinginan untuk makan suatu makanan kayak misalnya bakso tadi, berarti bisa dikatakan itu adalah lapar psikologis yang, sebenarnya kita tuh belum lapar secara secara fisik gitu, tapi itu cuman ada di pikiran kita dan kalau misalnya itu terus-terusan diturutin ya membuat kita jadinya ngemil terus, makan terus yang nantinya akan, berpengaruh ke berat badan kita of course gitu. Nah terus, kalau misalnya Bapak Ibu lagi lapar tapi jatuhnya kayak, "Aduh pokoknya saya maunya makan," gitu, "ini udah lapar banget makan apa aja boleh deh," mau misalnya mau makan warteg, mau makan bakso, atau mau makan cuma sekedar buah yang ada di meja, apa aja deh boleh yang penting keganjel dulu. Nah itu berarti kemungkinan besar ya Bapak Ibu memang, dalam kondisi perut lapar gitu, yang memang beneran lapar, bukan lapar psikologis. Nah terus selanjutnya Eee, kita bahas ke makronutrien. Yang pertama mungkin ke vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu dan stres terutama ke depresi itu cukup ngaruh Bapak Ibu. Di mana kalau kita itu kekurangan vitamin D, suasana hati kita tuh cenderung sedikit lebih berantakan karena, si vitamin D itu memang ada hubungannya dengan neurotransmitter di otak. Makanya pada negara yang punya 4 musim, mereka itu punya, salah satu klasifikasi depresi yang namanya, seasonal affective disorder atau SAD, di mana mereka itu cenderung merasa sedih, gloomy, galau ketika sedang musim dingin karena kekurangan vitamin D yang disebabkan oleh mataharinya yang memang lagi sedikit karena kan lagi musim dingin. Nah, begitu juga dengan zat besi atau Fe yang bisa kita konsumsi untuk mencegah kelelahan dan menurunkan tingkat stres. Jadi kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan dari satu slide ini, makanan seperti karbohidrat sederhana kayak makan makanan yang manis, terus yang bertepung, terus yang berminyak, itu bisa menyebabkan kita kecanduan gitu. Dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, terus juga, gula darah kita juga jadi nggak teratur, kolesterol kita juga jadi naik, gitu. Dan kekurangan vitamin D yang bisa kita dapat dari makan, ikan laut, terus juga kita bisa dapatkan dari kuning telur. Kalau kita kekurangan itu, manajemen stres kita bisa jadi jelek, terus juga suasana hati kita juga jadi lebih buruk, dan jadinya kayak sepanjang hari tuh galau, gitu. Nah, kalau misalnya kita kekurangan zat besi, ya kita 5L, lemah, letih, dan lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus cara untuk untuk meregulasi ini tuh seperti apa sih? Ada yang namanya teknik mindful eating, ini pernah, kita bahas juga di grup, di mana kalau misalnya mungkin di depan Bapak Ibu kalau ada makanan cemilan-cemilan itu bisa dipraktekin juga. Jadi misalnya, ada suatu makanan, misalnya saya di sini ada jeruk, ini di sini ada jeruk, nah pas lagi kita mau makan, kita kupas jeruknya, terus nanti kita makan, pas lagi makan itu kita mulai, ngerasain, oh kira-kira jeruk ini rasanya seperti apa, asem banget, asem aja, atau agak manis, atau bahkan manis banget. Terus teksturnya seperti apa, terus, ada bijinya enggak, terus misalnya, oh warna jeruknya juga kuningnya kuning
agak pucat, terus misalnya kayak atau oren banget gitu. Nah, salah satu salah satu tips and trik seperti itu tuh bisa membuat kita lebih aware dengan apa yang kita makan. Jadi tuh kita bisa ngerasain apa yang kita makan, bagaimana teksturnya, warnanya, rasanya, dan seberapa lapar dan kenyangnya kita sebelum, saat, dan setelah makan jeruk ini. Jadi misalnya kalau misalnya kondisi saya sekarang lagi bawaannya lagi mau ngunyah ya. Nah, pas saya lihat jeruk ini, tingkat lapar saya dari 1 sampai 10 itu ada di let's say di 8 gitu, di 8 lagi lapar banget nih. Terus saya makan jeruknya, pas di buah pertama, wah udah mulai inilah ya, udah mulai ada keisi gitu, keisi kalori. Terus saya ukur pas lagi makan itu, rasa lapar saya itu ada di angka berapa dari 1 sampai 10. Tadi saya bilang sebelum makan ada di angka 8, nah pas lagi makan ada di angka berapa? Oh, udah mulai nih ke angka 7. Oke, angka 7 gitu. Terus saya makan lagi, terus saya ukur lagi. Ini kira-kira tingkat lapar saya dari 1 sampai 10 udah seberapa banyak ya? Nah, ternyata saya udah ngerasa kayaknya udah cukup keisi, tapi ya lumayan lah gitu. Ada levelnya ada di 6. Nah, kalau misalnya memang tingkat kekenyangannya itu sudah sampai di 6, udah cukup itu. Jadi supaya kita itu nggak kelebihan makanan, nggak overeating yang nantinya tentu bakal bikin istilahnya kalap ya, perut kita juga jadinya nyesek gitu. Nyesek, terus bawaannya kembung, nggak enak. Nah, nanti malah jadi produktivitas kita jadi menurun, kita kayak jadi mager, ngapa-ngapain, ngantuk gitu bawaannya. Itu Bapak Ibu, itu salah satu triknya sih mindful eating, yaitu mengukur kira-kira tingkat lapar kita tuh ada di seberapa banyak dan tingkat kenyang itu sudah ada di level berapa dari 1 sampai 10. Kalau misalnya sebelum makan level laparnya 10, pas lagi makan level kenyangnya berapa? Kalau memang sudah 6, lebih baik dihentikan saja makannya daripada nanti malah cenderung ke overeating. Itu lalu selanjutnya, nah ini olahraga dan stres. Rasanya kalau ini sebenarnya saya mau sharing juga dari pengalaman saya pribadi. Selama saya masih di Gizi pun, pas jadi mahasiswa baru di Gizi, kayaknya konsep olahraga itu masih cukup asing buat saya. Padahal sebenarnya olahraga itu merupakan salah satu pilar gizi seimbang ya, olahraga yang teratur. Gitu. Tapi pada saat itu saya masih belum aware tentang olahraga. Dan saya ngerasa manajemen stres saya sangat buruk dan sehingga saya merasa udah bosan banget dengan rutinitas yang saya lakukan setiap hari. Sepertinya saya butuh break, saya butuh istirahat dari rutinitas saya dan akhirnya saya memutuskan untuk olahraga. Nah, saya di situ mulai mengenal olahraga, sudah mulai mengenal gym dan saya merasakan apa ya, seperti kayak sudden shift gitu. Kayak ada perasaan yang, wah ternyata olahraga itu bisa benar-benar nurunin stres ya, daripada kita habis, capek misalnya kayak kayak saya misalnya ngerjain tugas, atau ngerjain skripsi gitu. Capek, bawaannya capek mikir, terus saya bawa tidur, pas saya bangun capeknya masih ada. Tapi kalau misalnya kita bawa stres itu ke olahraga, itu bisa membuat kita jadi lebih rileks Bapak Ibu. Jadi, olahraga itu bisa menjadi salah satu alat untuk kita meditasi. Kayak misalnya, olahraga yang intensitasnya rendah, kita udah mulai belajar intensitas kemarin. Itu tuh kalau misalnya kita jalan cepat atau jalan biasa dalam waktu yang cukup panjang, itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita meditasi, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada waktu, kita bisa pilih yang intensitasnya lebih tinggi, supaya denyut jantung kita naik, terus juga kita keringetan, nah itu bisa melepas endorfin. Jadi kita tuh bisa jadi lebih rileks. Dan mood kita pun akan lebih happy lagi jadinya. Nah, pas udah selesai olahraganya, kita ngerasa udah rileks, tidur pun lebih enak, dan besok pagi bangun itu jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi itu bisa meningkatkan produktivitas kita juga. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya Bapak Ibu yang masih belum terbiasa dengan olahraganya, karena ya saya tahu memang program ini juga cukup berat, namanya merubah gaya hidup yang mungkin sebelumnya eh, nggak pernah olahraga sama sekali, udah nggak punya waktu, terus
mulai disuruh olahraga, olahraga, olahraga. Aduh, tapi belum terbiasa, bisa dicoba cara SMART ini. Specific, measurable, attainable, relevant, and time limited. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan program penurunan berat badan, kita harus ingat SMART ini. Kita harus punya tujuan yang spesifik, yang S spesifik. Kita harus punya target, kira-kira kita itu concernnya kemana. Kita mau nurunin berat badan, atau kita mau memperbaiki pola makan kita. Kalau misalnya memang mau memperbaiki berat badan, menurunkan berat badan, kita harus ngeset goal yang kita bisa hitung. Kita tahu berat badan kita segini, dan kita butuh untuk nurunin berat badan sekian. Kita punya target yang bisa kita hitung, dan memang ada kita punya timbangannya misalnya. Nah, itu udah masuk ke tahap kedua. Kita harus punya goal yang measurable, yang bisa diukur. Lalu selanjutnya attainable, bisa dicapai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah ketemu orang yang menjanjikan misalnya dalam 2 minggu turun 10 kilo, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Karena kalau misalnya memang oke, memang dalam 2 minggu bisa turun 20 kilo, tapi coba dilihat dalam jangka waktu ke depannya, dalam waktu lama, apakah berat badan ibu akan tetap segitu? Apakah berat badan bapak tetap segitu? Atau mungkin nanti malah pas program itu selesai malah relapse lagi, nambah lagi. Jadi kayak yoyo gitu. Nah, pas turun, terus naiknya malah lebih cepat dan malah lebih tinggi dari angka sebelumnya. Itu rawan banget terjadi dan memang sering banget terjadi. Lalu selanjutnya relevan. Kita harus punya goal yang relevan, goal yang realistis, gampang dicapai. Kita tahu kapasitas kita. Kita tahu kesibukan kita berapa banyak. Oh, saya nggak bisa olahraga di hari ini, bisanya di hari ini. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting goal saya segini gitu. Kita mulai dari goal yang kecil-kecil aja dulu, Bapak Ibu. Sebulan mungkin target penurunannya 1 kilo, 2 kilo, target kecil nggak masalah. Yang penting komitmennya gitu. Memang kalau komitmen itu memang agak sulit ya Bapak Ibu ya. Kayaknya untuk mempertahankan komitmen tuh butuh niat yang memang tekad yang bulat. Nah, terus yang terakhir, time limited. Ada batas waktunya. Kira-kira Bapak Ibu mau sampai kapan gitu dengan intensitas seperti ini. Misalnya Bapak Ibu baru pertama kali olahraga dengan misalnya senam 30 menit atau 20 menit karena mungkin masih belum kuat kalau senam lama-lama. Nah, tapi kira-kira Bapak Ibu mau sampai kapan dengan intensitas kayak gitu? Karena kita kan pasti harus berprogres ya Bapak Ibu. Karena seperti yang tadi saya share di grup, ada yang namanya fase plateau, di mana berat badan itu meskipun kita udah olahraga, udah jaga makan, tapi stuck. Bingung gimana ya mau turun lagi tuh. Tapi nggak bisa gitu, nggak bisa turun. Bukannya nggak bisa turun, tapi berat tubuh kita tuh sudah mulai terbiasa dengan polanya. Jadi harus ada peningkatan lagi, misalnya kayak peningkatan intensitas olahraga. Nah, itu bisa membantu kita untuk mulai nurunin lagi berat badannya, gitu, untuk melewati si fase plateau itu. Seperti itu, terus selanjutnya, nah ini dia, tips makan sehat untuk menunjang produktivitas. Tadi kita udah ngomongin kayak efek karbohidrat, efek lemak, terus gimana kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi, gimana dampaknya. Nah, ini salah satu tips yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan. Di kantor, di rumah, pas lagi libur, jangan lupa untuk tetap sarapan karena tidak bosan-bosan. Mungkin saya eh, mengingatkan kalau kita itu memang nggak sarapan, nanti pas makan siangnya itu cenderung kalap gitu. Kecuali mungkin Bapak Ibu sudah punya pola makan yang memang sudah misalnya nasinya memang udah segini aja bisanya gitu. Nah, mungkin itu masih bisa diatur kembali. Yang selanjutnya ada snacking dengan buah dan sayur, karena buah dan sayur itu kaya akan vitamin dan mineral ya, yang tadi bisa bantu kita buat meningkatkan produktivitas kita supaya kita tetap semangat, nggak loyo, nggak lesu. Terus makan siang dengan tinggi protein, karena protein juga bisa membantu untuk mengisi energi lagi, dan makan malamnya itu rendah karbo tapi tinggi serat. Jadi didominasi oleh sayur dan buah. Karbohidratnya kayak nasi, kentang itu bisa diturunin dulu gitu supaya kita bisa kenyang lebih lama dan gula darah kita tuh nggak langsung melonjak. Jadi pas pagi-pagi kita masih ada sedikit tenaga untuk menjalani hari. Udah deh selesai Bapak Ibu. Wah,
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab aja yang mungkin nanti akan dipandu oleh teman saya, Merina. Saya kembalikan kepada Merina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Baik, kepada kakak-kakak semua, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing tentang pola makannya sejauh ini, atau mungkin testimoninya tentang program ini, karena ini udah program terakhir ya Bapak Ibu, ini udah Zoom terakhir, dan nanti hari Rabu kita udah mulai nimbang lagi, gitu. Jadi nanti hari Rabu sampai Jumat kita akan melakukan penimbangan, nanti kita lihat awalnya berapa, terus akhirnya berapa, kira-kira ada perubahan apa enggak. Boleh banget kalau mau di-share testimoninya Bapak Ibu atau ada pertanyaan terkait materi hari ini. Ya, Assalamualaikum, Tiara. Mau nanya Waalaikumsalam. sedikit. Ya. Ya, saya kan disampaikan kalau kandungan gula itu bisa membuat kita untuk lebih rileks dan menghilangkan stres ya. Untuk porsi kandung gula yang kita konsumsi sendiri itu yang baik itu kira-kira berapa sendok atau berapa kalori per hari yang baik kita gunakan. Udah itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Om Budi atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga cukup bagus. Tadi kalau nggak salah tentang berapa banyak konsumsi gula yang sebaiknya kita konsumsi dalam sehari ya. Kalau dalam sehari itu, kalau dari Kemenkes ada yang namanya GGL, Om, di mana kalau dalam sehari itu konsumsi gula sebaiknya dibatasi untuk 4 sendok makan aja. Tapi kalau misal atau itu tuh 4 sendok itu setara dengan 10% dari total kalori kita dalam sehari. Tapi kalau misalnya dalam keadaan orang itu DM, mungkin bisa lebih diperketat lagi. Tapi kan di sini memang nggak ada partisipan yang DM ya. Jadi bisa di maksimal konsumsi gula dalam sehari itu 4 sendok makan atau 50 gram. Kalau misalnya diterjemahkan mungkin dalam sehari mungkin kalau ngopi bisanya dua cangkir aja gitu. Kalau misalnya biasanya pakai 2 sendok makan gula seperti itu, Om. Satu lagi, untuk penderita diabetes ada nggak sih opsional lain selain gula yang bisa digunakan untuk membuat badan atau keadaan lebih rileks gitu selain gula dan olahraga gitu, kandungan lain atau ada nggak? Kayak maksudnya contoh alternatif pemanis gitu ya, Om? Atau gimana? Iya, selain yang istilahnya makanan atau minuman yang mengandung pemanis, ada nggak sih kandungan lain atau dengan kita mengkonsumsi atau vitamin atau apa gitu yang membuat bisa kita lebih rileks? Oh, yang bisa membuat lebih rileks ya, jadi lebih santai gitu. Tapi selain gula dan olahraga, kalau dari sebentar ya, coba kalau misalnya kita lihat Om, kalau misalnya yang bikin rileks itu memang biasanya cenderung lebih ke gula, tapi sebenarnya karbohidrat kompleks seperti sayur dan buah itu juga bisa memberikan efek yang serupa dan bahkan dia memang efeknya jadi lebih lama gitu. Jadi misalnya kalau gula itu kita mungkin kita senangnya gitu, kita rileksnya pas lagi saat itu, tapi nanti kita balik lagi ke fase awal gitu. Ya udah senangnya pas lagi itu aja gitu, tapi lama-lama jadi eh mulai stres lagi. Ini sebenarnya pernah saya alami juga beberapa waktu yang lalu. Jadi saya lagi mengerjakan suatu hal dan waktu itu memang saya pengen banget minum yang manis-manis. Mungkin ini sekalian pengakuan dosa juga kali ya. Jadi saya mesen 1 kopi itu di pagi hari gitu. Saya minum kopi pagi-pagi. Nah, tapi bener tuh, memang pas lagi saat itu oke udah kena yang manis-manis, udah lumayan lah ya, udah mulai puas gitu. Tapi ternyata pas sorenya saya jadi pengen minum yang manis-manis lagi gitu, dan akhirnya saya malah mesen
es matcha yang kadar gulanya itu relatif lebih tinggi daripada si kopinya ini gitu. Nah, kalau menurut saya mungkin kalau misalnya memang tidak mau ketergantungan dengan gula dan lain-lain, bisa ke sayur dan buah tadi yang efeknya memang sudah pasti lebih bagus, apalagi untuk yang DM juga ya Om ya, karena kan sayur itu sayur dan buah itu bisa membuat gula darah kita itu nggak naik drastis gitu. Dan mungkin tambahan, tips tambahan, kalau misalnya kita lagi makan ada sayur dan ada buah, bisa dimulai makan dari sayurannya dulu gitu. Jadi kita makan sayur, suapan pertama dicoba sayurnya, terus nanti mulai makan lauknya, nasinya, sayurnya, baru campur gitu lagi. Supaya nanti gulanya nggak langsung melonjak. Itu salah satu hack yang belakangan ini baru saya tahu dan saya ingin share juga ke Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Seperti itu, Om. Berarti sayur-sayuran dan buah-buahan itu bisa dikonsumsi sebagai pengganti kita mengkonsumsi gula ya. Iya, bisa banget. Apalagi kalau misalnya kayak contohnya jus buah, Om. Misalnya jus buah itu kan ada orang yang berpikir kalau jus buah itu jelek gitu. Saya sering juga dengar omongan kayak gitu. Kenapa mereka nganggapnya jelek? Karena biasanya kalau orang yang minum jus buah itu udah dicampur dengan gula, dengan kental manis, terus juga dengan tambahan susu atau apa, udah banyak tambahannya yang membuat gulanya itu jadi lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita makan buahnya dalam bentuk buah fresh, itu sebenarnya malah lebih bagus gitu. Mungkin yang dimaksud jus buah itu jelek ya karena ada tambahan-tambahan gulanya. Tapi kalau misalnya memang em, lebih suka jus buah daripada buah segar, kalau bisa jangan pakai tambahan gula-gula yang tadi. Seperti itu, Om. Oke, terima kasih Tiara atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, Om. Nah, kira-kira dari Bapak, Ibu, dan Kakak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Nah, karena ini kita sudah ada di Zoom terakhir, kira-kira boleh nggak nih kita ke sesi dokumentasi dulu nih kalau misalnya boleh di on cam dulu supaya kita bisa foto-foto bersama dan selesailah untuk sesi kita hari ini. Mungkin boleh dipandu Kak Mei? Iya, boleh. Ya, ya silakan untuk open kamera kakak-kakak semua. Oke, yang nge-SS, yang screenshot itu Ratih? Ya, Atau, oh iya, saya stop sharing dulu ya. Kak Fitri, Kak F ini, Kak Tiara bisa open kamera dulu. Berarti sudah siap? Semuanya kita hitung ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Sudah semua, Ratih? Sudah, Mei. Ya, baik. Terima kasih pada kakak-kakak semua atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.